Saya baca-baca Al-Fatihah sama surat yang disuruh lah. Beres mandi mas, mau tau gak? Saya udah paling ganteng se-Indonesia. Jadi ada perbedaan gitu? Auranya bener-bener beda mas. Ini mungkin kata orang lain hoax, ya nggak apa-apa. Lu mau nganggap hoax apa enggak, yang ngalamin gua. Ada cahaya jauh mas, jauh satu, tiba-tiba langsung jadi dua. Dia langsung masuk, dek. Ada kayak katanya ngusap kepala saya mas. Pakai sorban putih. Saya nggak tahu itu siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya, host terbaik Kumaha Kita. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber baru ya. Dia teman saya juga sih. Oke, tanpa panjang lebar, langsung aja kita panggil. Silahkan Mas Ragil. Ya mas. Sehat mas. Alhamdulillah, Mas Ragil sehat. Alhamdulillah. Gimana Mas Ragil, aktivitas hari ini? Sibuk apa nih? Kuliah aja mas, lagi nyusun Lagi sempro lah. sibuk-sibuknya kuliah ya? Lagi pusing-pusingnya. Biasa skripsi ya pasti ya? Iya. Doain aja semua lancar mas. Amin, amin. Oke Mas Ragil, jadi Mas Ragil ini adalah mahasiswa Unindra ya Mas Ragil ya? Unindra mas. Yang akan menceritakan kisah mistisnya ketika Mas Ragil ada proyekan ya Mas ya? Yes. Cuan ya ini ya? Uang. Oke, tanpa panjang lebar. Jadi gimana nih Mas Ragil awal mula ceritanya? Jadi sebelum ke cerita, ini pengalaman menurut gua sangat berharga ya mas. Ini baru pertama kali saya ceritain di channelnya Kumaha Kita. Jadi gokil mas. Jadi ini pengalaman pertama atau emang sebelumnya Mas Ragil ada masalah mistis juga nih? Enggak sih, kalau misalnya masalah pengalaman pertama dari sebelum kejadian ini masih ada lagi, cuman yang ini yang lebih, ini yang menurut saya mantep begitu mas. Bukan mantep gimana ya? Lebih serem ya? Gak serem juga sih. Ya pokoknya mungkin susah dilupain lah ya. Mungkin orang lain nggak pernah bisa ada pengalaman kayak gini nih. Oh, intinya pengalaman yang berharga gitu ya? Berharga gitu mas. Oke, jadi gimana nih Mas Ragil awal mulanya nih? Jadi gini mas, waktu tahun 2020 saya semester 3, saya ini diajak sama Bang Dimas. Bang Dimas ini semester 7. Bang Dimas ini satu kampus juga? Satu kampus, dia cutting. Nah kebenaran Bang Dimas ini temennya abang saya mas. Oh, Bang Ragil juga sekolah di kuliah di Unindra. kampus itu Ya, juga? Oh. Cuman nggak lulus. Nah dari situ dikenalin lah saya. Nah ada waktu proyekan Bang Dimas ngajak saya buat ngegambar di pesantren Ya. di Tasikmalaya. Saya nggak tahu pesantrennya apa, saya lupa deh. Nah di situ ngajakin, kebenaran berangkat di hari berangkat di hari Rabu apa Selasa gitu. Berangkatnya itu siang, pagi atau malam? Saya dari Bogor sore mas. Oh, saya ya. sampai Jakarta jam 10-an. Sampai Jakarta ngopi dulu nyantai gitu. Ya. Sama Bang Dimas ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Berangkatlah ke Tasik itu pakai bis. Oh, ngeteng jadi? Ngeteng mas, nggak pakai motor. Lama di bis, sampai di tempat pesantren itu sekitar jam 3-an, pengen menjelang subuh. Oh, lama juga ya? Lumayan lama mas. Jadi kita ini nggak ngejar target pengen buru-buru, tapi nyantai aja gitu. Nah sampai di pesantren, saya ngeliat pesantrennya emang gede gitu mas, besar. Serem nggak gitu pesantrennya? Enggak sih, enak malah menurut saya. Adem aja gitu ya, Adem, biasa aja gitu iya. ya? Nah masuk ke pesantren, saya diajak ke satu rumah sama Bang Dimas, ketemu sama pemilik pesantren tersebut mas. Oh, yang mengelola pesantren itu? Yang mengelola. Ketemu, saya ngelihat di tiap dinding ini banyak lukisan hasil karya-karya tokoh-tokoh orang zaman dulu lah. Nah dari situ langsung disuruh ke lantai 2 mas. Ya. Di satu rumah itu saya rehat sebentar, saya ngerasa aneh mas. Maksudnya kok ditempatin di tempat ini gitu loh mas. Di tempat gimana maksudnya Mas Ragil? Iya, jadi di lantai 2. Jadi saya satu kamar, sebelah kamar ada kamar-kamar lagi, terus di depan ada kayak kamar, cuman dia ada jerujinya mas, kayak penjara gitu, kayak sel. Aneh ya? Awalnya pesantren tapi kok kayak ada
sel gitu ya? Nah, awalnya sih bingung mas. Maksudnya mungkin saya mau ngerasa mulai terbuka pengen nanya ke Bang Dimas ini ketika makan. Dikasih Iya. makannya sama semua. Pakai tempat apa gitu, tempat makan kayak telur, nasi, sayuran gitu sama. Nggak ada ngebedain. Tapi nggak ada yang janggal tuh di kejadian itu, masih belum ada cerita Belum ada mistisnya? apa-apa mas. Oh, masih normal Masih aja normal, gitu. masih normal, masih santai lah. Hmm. Kalau misalnya kayak tempat-tempat gelap ya, Iya, iya. gitu doang. Nah, saya ngegambar satu tokoh namanya Ki Sultan atau Ki Sultan apa saya lupa. Iya, iya. Saya ngegambar itu sekitar jam 9-an. Nah, sebelum saya ngegambar, Bang Dimas ini bilang mas ke saya, Gimana tuh? Ding, lu bisa ngegambarnya realis, tembak proyektor atau manual. Bisa dua-duanya bang. Ya udah, coba dulu aja tembak proyektor tapi nyewa. Ngecek kan. Itu harganya kurang lebih 250.000 mas. Nah, akhirnya kan tidak jadi mas untuk nyewa proyektor karena mahal lah ya. Iya, sayang juga ya uang ya, karena kan jauh dari rumah pasti banyak kebutuhan juga ya. Iya maksudnya. bener mas. Nah, akhirnya saya bikin sketsanya Bang Dimas untuk ngewarnainnya mas. Tapi dari satu gambaran toko tersebut itu real, emang bener-bener saya mas. Kayak sketsa warna sampai beres. Jadi waktu ketika ngegambar itu masih belum ada hal janggal yang Mas Ragil alami nih? Belum ada sama sekali mas. Masih normal aja Masih gitu normal, biasa saya ya? juga ngerasanya biasa aja. Nah, di hari kedua kan makin aneh ya mas. Saya udah ngerasa kayak ada Ada yang janggal ada nih yang dari... janggal, ada yang harus ditanya ini ke Bang Dimas. Saya nanya, Bang Dim, ini tuh sebenarnya tempat apa? Pesantren ding. Emang bener mas, di depannya itu pelangnya itu pesantren Tasikmalaya Ya. apa gitu. Nah, ini kok banyak orang-orang yang, saya bukan ngeledek ya, itu kayak ODGJ lah mas. Tapi santri-santri di situ juga ada gitu? Nah, untuk di satu rumah itu nggak ada mas, dia beda lagi tempat. Oh, jadi di tempat ini orangnya beda, tapi di tempat Iya, ini jadi di satu rumah yang saya singgahi, rumah si pengelola itu tuh. pengelola itu Pak Ustadz, istrinya, anaknya, dan di lantai 2-nya ini orang ODGJ. Nah, tahunya itu ada orang-orang yang rehabilitas mas. Oh, iya, iya, iya. Nah, di situ saya bingung kan, rehabilitas. Nah, di situ Bang Dimas sharing, taunya Bang Dimas sempat rehabilitas juga, perihal ya kayak gitulah mas. Oh, jadi Bang Dimas itu nggak cerita dari awalnya nih, dari sebelum berangkat? Awal enggak mas, awalnya enggak. Oh, iya, iya. Nah, di hari kedua ya mungkin perihal masalah gimana next aja mas ya. Ya, ya, ya. Di hari kedua saya sesudah sholat asar terus mandi. Nah, beres mandi ini Pak Ustadznya bilang, ikut mandi yuk, ngajakin kayak mandi yuk, ikut mandi dulu gitu tuh kak. Nah, Bang Dimas bilang ke saya pun bilang ke Bang Dimas, Bang, saya udah mandi bang tadi sore. Gak apa-apa ding, mandi lagi aja. Ini mandinya enakeun katanya. Gitu, enak. Bang Dimas emang ngerti bahasa Sunda lah mas. Nah, berangkat lah. Nah, pas berangkat ini, saya kira kan berdua mas ya. Oh, emang lokasinya nggak di satu tempat yang sama gitu? Enggak mas, Oh, jauh. Perjalanan kurang lebih 3,5 jam lah mas. jauh juga ya jadi tempat lokasi ya? Lumayan mas. Nah, berangkat sama orang-orang yang berada di rumah itu mas. Oh, nggak cuman Mas Ragil sama Bang Dimas doang? Enggak, Oh, ramean gitu? Iya, kurang lebih ada 4 mobil lah berangkat jam 5 lewatan. Itu jam 5 apa tuh? Sore mas. Sore? Ke maghriban di jalan. Kita semua sholat maghrib, makan Iya. dulu lah, kayak Aktivitas normal lah ya. aktivitas normal gitu, kebanyakan rehatnya. Sampai di satu tempat pemandian katanya, tempat pemandian 7 Curug Prabu Siliwangi. Oh, itu tempat. Tempat. Nah, di situ saya nggak ngerasa takut. Emang mas itu emang bener-bener gelap tapi rame. Ketika Banyak nyampe yang di jualan juga. ketika nyampe di lokasi, apa ada orang lain juga yang datang ke situ? Apa Banyak. cuman rombongan? Banyak mas, banyak yang Oh, ada orang lain juga? Heeh. Nah, ketemu sama Pak Ustadz, makan pop mie. Pak Ustadznya bilang ke saya, mas, nama asli kamu siapa? Raga Pamungkas. Kamu kalau misalnya mau jarah, ada petilasannya Prabu Siliwangi yang ke arah kiri. Iya. Saya disuruh jarah dulu. Oh, Mas Ragil jarah tuh ke situ? Enggak, takut mas. Oh, Sendirian iya, takut. iya, iya. Saya mah jujur saya takut. Saya nggak, nasinya nggak kayak gitu-gituan. dari situ kayaknya Mas Ragil juga sudah mulai
nggak aneh nih, ada kok aneh banget nih gitu. Iya. Berangkat nyampe terus naik ke atas, pokoknya naik tangga gitu mas, tanah lah, di kiri kayak ada jualan-jualan topi, kayak gitu-gitu, oleh-oleh lah. Untuk pelang pemandiannya saya foto juga mas, ada dokumentasinya, saya foto-foto. Di tempat itu masih ada pemukiman warga gitu atau benar-benar pelosok nih Mas Ragil? Yang saya lihat sih pokoknya di pinggir jalan, masuk ke dalam dikit, parkiran juga lumayan luas. Nah di parkiran itu di sebelahnya itu ada danau mas. Oh, ada danau juga? Danau. Nah naik ke atas lumayan agak jauh lah, sekitar 30 menit. Di atasnya ini ada buletan mas, tempat kayak biasa ngopi, cuman kayaknya ini hampir sama kayak tempat di nongkrong lah gitu. Bukan. Buletan gitu. Iya. Ada kayak meja, tempatnya ini hampir sama kayak di Gunung Gede Pangrango, kan kebetulan saya pernah ke Gunung Gede ya. Iya. Nah itu hampir sama mas. Iya. Nah mandi lah, udah nyampe atas turun lagi ke bawah mas, jadi kayak naik gitu loh. Nah pas nyampe ada tempat pemandian wanita sama cowok. Nah yang wanita ini ditutup mas, itu wanginya mas. Awal pas saya nyampe, pas mau naik ke atas tempat pemandian itu wangi bener. Wangi apa ya itu bang? Kayak wangi melati, kayak wangi parfum Habib gimana sih mas? Nah iya. bener-bener wangi. Bang Dimas bilang gini, Ding mandi aja, nanti juga lu seger, gitu kan. Jadi Mas Ragil mandi tuh di situ? Akhirnya saya mandi. Saya mandi pakai sarung. Untuk video dokumentasi saya lagi mandi juga ada mas, pakai sarung semua tuh, yang orang-orang lagi rehabilitas, ODGJ, pada Jadi mandi bareng orang gila itu ya? Saya mikirnya gitu, berarti saya gila nih, ya kan? Iya sih ya. Berarti saya gila nih, ya kan? Tapi kan kita mah ya, ngehargain ya aja gitu ya mas ya. Iya positif benar-benar. Saya mandi di curug gitu, bukan curug, kayak paralon gitu, mandilah diiniin sama pak ustadznya. Pancuran gitu ya? Pancuran di usap-usap gitu, saya mandi sambil baca-baca. Oh dipandiin sama ustadz gitu? Diusap-usap. Usap tuh saya mandi sendiri tuh. Terus saya baca-baca Al-Fatihah sama surat yang disuruh lah. Beres mandi mas, mau tau gak? Saya udah paling ganteng se-Indonesia. Jadi ada perbedaan gitu? Auranya bener-bener beda mas. Ini mungkin kata orang lain hoax sok, ya nggak apa-apa. Lu mau nganggap hoax apa enggak, yang ngalamin gua. Iya gitu kan? Bener. Gimana persepsi dari masing-masing gitu mas. Beres mandi, kita makan lagi terus pulang mas. Pulang lah ke pesantren lagi, nyampe ingin menjelang subuh kalau nggak salah. Ingin menjelang subuh. Nah anehnya mas, pas saya mau tidur, tiba-tiba rasa ngantuk itu nggak ada mas. Nggak ngantuk sama sekali? Nggak ngantuk sama sekali. Padahal di situ keadaannya subuh ya? Nah bukan kita, saya pengen ngegambar Nyi Roro Kidul mas. Oh itu bukan kemauan sendiri gitu? Tiba-tiba aja gitu? Bukan kemauan, bukan disuruh, tapi objek Nyi Roro Kidul itu ada. Disuruh 15 tokoh nih, 15 tokoh disuruh ngegambar. Saya tiba-tiba pengen ngegambar Nyi Roro Kidul. Salah satunya itu Nyi Roro Kidul. Saya ngambil kanvas, ngegambar. Yang bikin saya aneh, saya nggak ngeliat objek. Sedangkan tokoh pertama saya ngeliat HP mas. Yang kedua saya nggak. Saya ngegambar. Jadi natural aja gitu? Natural. Pintu penjara apa, jeruji. Ya kayak penjara ya, gitu ya, pintu gitu. Kayak yang dimain masih jedak gitu. Oh itu apa sih, kayak yang udah kayak ada orang marah gitu. Nah tapi posisinya nggak ada tuh? Saya lihat nggak ada, sedangkan yang teman-teman ya orang-orang yang ada di dalam itu pada tidur ya saya lihat. Saya hiraukan ya, saya gambar terus. Nah yang saya lihat gini mas, entah di gambaran manapun itu, entah di tokoh-tokoh lukisan dimanapun, Nyi Roro Kidul atau apapun itu nggak mungkin mukanya kayak gitu mas. Itu hanya ilustrasi doang. Nggak mungkin gitu. Sama. Itu cuma kayak bayangan doang. Saya juga ngegambar, saya nggak tahu mukanya kayak gimana. Tapi hasilnya sama gitu? Nah perihal sama atau enggak saya nggak tahu. Pokoknya saya ngegambar Nyi Roro Kidul. Mas bisa bandingin yang hasil gambaran saya sama yang di Google sama yang di mana-mana, nggak ada yang sama, nggak ada yang mirip. Sedangkan kita aja nggak tahu Nyi Roro Kidul kayak gimana, iya kan? Tapi waktu Mas lagi ngegambar Nyi Roro Kidul itu benar-benar kayak nyata gitu, mirip. Yang saya aneh gini mas, saya aja nggak tahu ngegambar itu. Jadi kayak mimpi apa enggak sih ini? Pokoknya pas beres ngegambar, saya dibangun sama Bang Dimas sekitar jam 10 pagi. Ding bangun. Lu ngegarap Nyi Roro Kidul bukan? Kan saya bingung ya. Ih, emang iya bang? Malah nanya gitu. Merinding sekarang nih, gini mas. Iya mas. Nah Bang Dimas bilang gini, kalau bukan lu siapa? Ding, kan yang di sini nggak mungkin. Iya. Bukan yang ngerendahin ya, karena kan iya juga ya.
Itu kuas masih pada di situ, belum pernah dicuci, belum pernah diapa-apain. Bang Dimas bilang gini, ya udah deh nggak apa-apa, lanjut aja, tinggal gambar lagi, sisa yang belum. Lu mau istirahat dulu aja, lu begadang kayaknya. Ya udah kan tidur. Saya bangun sore, tidur lagi bis maghrib gitu. Kebangun setengah 2 malam mas. Saya sebelum kebangun saya mimpi mas, ada cahaya masuk ke mata kanan kiri saya, terus ada macan, ada harimau. Itu Tadi dulu mas, masuk ke kanan sama kiri saya. Nah dari bener-bener terang banget itu cahaya mas. itu berbentuk apa ya, atau emang cahaya doang? Jadi yang saya alamin ya, saya tidur, ada cahaya jauh mas, jauh satu, tiba-tiba langsung jadi dua. Dia langsung masuk, dek, ada kayak kakek ngusap kepala saya mas, pakai sorban putih. Saya nggak tahu itu siapa, dia ngusap kepala saya. Saya kebangun lah di situ. Iya. Saya lihat jam setengah 2. Tiba-tiba yang saya aneh, saya ngambil kanvas lagi mas. Saya ngambil kanvas, ngambil cat, ngambil pensil lah, bikin. Pokoknya ini juga saya ngegambar nggak ngeliat objek mas. Oh, sama kayak yang sebelumnya. Itu saya mimpi yang ada, saya ngegambar yang ada di mimpi saya. Iya. Saya ngegambar kakek-kakek, kanan kiri macan, ada kendi, terus ada kayak jalan setapak. Itu hasilnya ada mas, saya foto. Oh, nanti boleh saya minta ya boleh buat mas. di Saya ngegambar itu. Nah beres. Nah yang ngegambar ini mah saya sharing ke Bang Dimas, bang, gua semalam bla bla bla. Oh ya udah ya nggak apa-apa. Nah next beberapa hari nggak pernah dikemimpiin mas, karena itu yang saya lihat tokonya biasa lah. Pokoknya ada satu gambaran, bukan satu gambaran, ada beberapa gambaran yang dia bilang satu tebasan bisa membuat 800 nyawa mati. Ada tokonya, saya lupa namanya, yang kayak Patimura gitu. Objek toko siapa saya namanya lupa deh. Bentar Mas Argil, ini kan Mas Argil udah 2 kali ya ngalamin kejadian itu. Di perasaan Mas Argil sendiri waktu setelah kejadian itu pengen pulang apa jadi penasaran nih dengan kejadian itu? Saya sebenarnya pengen pulang mas, Karena ngeri juga ya. iya pengen pulang, tapi ini kerjaan belum beres. Jadi tanggung jawab kan mas, Iya, namanya iya. kerjaan kan. Profesional aja ya Mas, dalam kerjaan ya harus tanggung jawab gitu ya. Iya gitu mas. Nah beres dari situ pulang kan mas. Pas sesudah seminggu mas, gua kan langsung cabut ya. Nah sebelum gua cabut, gua kayak lihat-lihat dulu tuh di pesantren tersebut. Ada satu lukisan besar banget mas, ada standnya itu di masjid. Saya ngelihat itu kayak kakek. Nah kata Bang Dimas itu lukisan tokonya yang punya pesantren kalau nggak salah. Iya. Nah pulang bawa duit itu kan, sampai rumah 1 hari 2 hari beberapa hari saya kebangun lagi mas, tengah malam di atas jam 12. Nah saya kebangun, tiba-tiba saya pengen ngegambar scribble itu kayak acak-acakan. Nah saya beres ngegambar itu, ngelihat hasil karya yang saya buat ini cewek. Saya di bawahnya kayak saya kasih tulisan tolong tanda seru 3 kali. Nah saya tidur lagi. Besoknya abang saya ke rumah, saya sharing perihal kejadian yang ada di pesantren tersebut mas. Nah kata abang saya, taunya emang gitu mas. Abang saya juga pernah, taunya pas zamanan kuliah diajak sama katinya. Oh, sebelumnya abangnya Mas Argil juga dulu gitu pernah? Dulu gitu juga, sama ngalamin kejadian yang sama. Cuman nggak cerita mungkin. Nggak cerita. Nah kata abang saya, dia bilang gini, emang kalau misalnya seniman atau apapun, siapapun itu pengen ngegambar satu tokoh yang benar-benar sakral, itu nggak sembarangan. Nggak sekedar mas saya mau gambar nggak bisa gitu, ada proses apa tahap lah, saya nggak ngerti juga mas di situ. Nah sampai sekarang mas, yang saya rasain nih, Sampai sekarang yang saya rasain kalau misalnya jam 12 malam saya selalu pengen gambar serem-serem diiringi musik-musik yang kayak mengundang, atau pengen tidur tapi yang di luar orang lain biasa dengerin gitu mas. Tapi setelah kejadian itu Mas Argil ngerasa sering diganggu gak sih sama makhluk-makhluk halus kayak pocong atau kunti atau gimana? Kalau misalnya diganggu sih enggak ya mas, tapi kalau misalnya ngerasain itu pernah lah. Jujur mas, saya orangnya Suges mah ada ya? Suges mah ada. Saya orangnya penakut mas, tapi saya tengil gitu. Iya. Kayak misalnya saya sama teman-teman saya dikumpul kayak, oh sini lu wah. Emang takut. gitu sih, kalau ramean sih kita berani, tapi Iya. giliran sendiri kayak cacing cau aja gitu Nah ya. tapinya mas, kalau misalnya saya lagi di kamar sendiri, itu nggak ada
takut tuh kalau misalnya gambar kayak gitu mas. Oh, oke Mas Ragil. Ya mas. Cukup serem juga ya ceritanya ya. Seru. Sampai merinding saya dengarnya Mas. Tapi Gila. seru mas, asik. Saya kalau ada di situ mungkin udah pulang saya dari sehari sebelum kejadian tuh. Oke Mas Ragil, terima kasih ya untuk waktu dan kesempatannya udah mau berbagi cerita bersama kita. Ya. Oh Mungkin iya, buat segitu aja mas ya dari saya, pengalaman cerita saya. Oke, nanti kalau misalkan Mas Ragil ada cerita lain boleh Mas Ragil datang lagi sini buat diceritain. Ya siap mas. Oke pemirsa, udah selesai ngobrol bareng Mas Ragil tentang pengalaman yang tidak bisa dilupain ya Mas ya. Iya mas, sampai sekarang. Buat lo semua yang punya pengalaman horor atau kisah mistis, boleh kirim ya lewat email Kumaha Kita, atau mau datang langsung ke sini buat cerita langsung boleh. Oke, makasih. Assalamualaikum.